kami, Yesus Kristus. Satu hal yang kami pegang, satu hal yang kami percaya, ketika Roh Kudus ada di tengah-tengah orang benar, orang percaya, maka Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang disebut dalam Alkitab sebagai penolong, penghibur, memberikan kami kekuatan. Kami bukan lagi menjadi pribadi kami yang dahulu, kami menjadi pribadi yang baru. Kami percaya Pentakosta, hari di mana Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap kami, adalah hari di mana setiap kami melakukan perkara-perkara hebat, perkara-perkara gagah perkasa. Karena senjata roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Kami melewati setiap masa sukar bersama dengan Tuhan, melewati dari kemenangan kepada kemenangan, dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Oleh karena itu Tuhan, kami agungkan Engkau Allah Roh Kudus, kami tinggikan Engkau Allah Roh Kudus. Engkau disambut di tengah-tengah setiap kami, masuk ke dalam setiap kamar, masuk ke dalam setiap rumah, masuk ke dalam setiap hati umat-Mu. Bahkan urapi hamba-Mu yang sungguh amat sangat terbatas, yang tidak mungkin dapat melayani tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Urapi dia, berkenanlah atas pelayanannya, pakai lidah bibir perkataannya untuk menjadi isi hati Tuhan, agar siapapun yang menjadi keperluan umat-Mu melalui pelayanan hamba-Mu hari ini dijawab, agar apapun menjadi kebutuhan umat-Mu melalui lidah bibir perkataan hamba-Mu ini Tuhan, setiap kata kalimat yang keluar meneguhkan, memulihkan, memberkati setiap mereka. Kami mematahkan, kami menghancurkan setiap kuasa kegelapan, setiap roh yang tidak memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan dengan bangga, mari sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tema khotbah saya adalah saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tema khotbahnya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini adalah hari raya Pentakosta atau hari ke-50. Di hari Pentakosta kita percaya Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus di tengah-tengah setiap orang percaya. Alkitab mengatakan Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. 40 hari setelah Paskah adalah hari kenaikan. 10 hari setelah yang namanya kenaikan adalah hari Pentakosta. Pentakosta juga diperingati oleh bangsa Israel sebagai pemberian Taurat Tuhan di Sinai. Dalam Keluaran 20, Pentakosta juga diperingati sebagai hari raya panen atau Safaut, atau hari ucapan syukur. Dan Pentakosta saudara yang kita rayakan, gereja Tuhan yang kita rayakan adalah hari di mana para murid-murid dengan 120 murid-murid Allah ketika mereka menanti di loteng atas di upper room, Allah mencurahkan rohnya yang kudus kepada mereka. Dan Petrus berkhotbah. Sekali Petrus berkhotbah kita mengatakan 3.000 orang bertobat, percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Gereja mula-mula berdiri. Maka Pentakosta adalah hari ulang tahun internasional gereja. Hari ulang tahun bagi gereja seluruh dunia. Karena di hari Pentakosta ini Roh Allah dicurahkan kepada orang percaya. Makanya bukan tanpa kebetulan gereja Tiberias Ministry hari Minggu pertama tepat dirayakan pertama kali hari Minggu dibuka pelayanan dalam Tiberias Ministry. Belum menjadi sinode, masih menjadi Tiberias Ministry. 22 Mei 88. Saudara, pertama kali Ibu Gembala bertobat di akhir tahun 84. 1 Desember 85 beliau dibaptis. 86 bersama dengan 4 orang ibu-ibu, 1 pendeta dan 1 istrinya saudara. 6 orang ikutlah yang namanya pendalaman Alkitab. Di hari itu karena bertambah jumlah jiwa, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Dari 5 orang jadi 300, dari 300 dalam tempo beberapa bulan jadi 1.000.
Dan mereka menuntut kepada gembala sidang kita, Bapak dan Ibu Pariaji. Pada waktu itu mereka belum menjadi pendeta, belum menyampaikan Injil, belum menyampaikan firman Tuhan. Mereka meminta ibadah minggu pertama kali. Mereka ingin beribadah minggu, bukan hanya tengah minggu. Karena pada masa itu pendalaman Alkitab mempelajari tabernakel, saudara. Selasa, Kamis, Jumat, hari Sabtu khusus pegawai apotik, saudara. Dan mereka mempelajari tabernakel dan mereka meminta untuk ibadah minggu. Itu 22 Mei 88 Tiberias Ministry. Bertepatan juga dengan ulang tahun Ibu Gembala Sidang. Makanya kita percaya Roh Kudus ada di Tiberias, katakan amin. Kita percaya Roh Kudus bergerak dengan dahsyat di Tiberias, katakan amin. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Kisah Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Tadi pagi saudara, pendeta Pastor Teddy Lusti mengajar dengan luar biasa. Dan siang tadi Gembala Sidang saudara juga mengajar dengan luar biasa. Dan hari ini atas perkenanan Allah, izinkan saya juga mengajar saudara. Ambil pulpen saudara, ambil catatan saudara. Biar Roh yang kudus itu, Roh Kudus, Roh Allah yang dari awal penciptaan telah ada, agar hari ini Roh tersebut memimpin langkah saudara. Hari Rabu kemarin saya bilang Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sederajat dengan Allah Bapa, setingkat dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak lebih rendah daripada Allah Bapa. Roh Kudus tidak lebih rendah dari yang namanya Tuhan Yesus. Mereka sederajat. Pak Pendeta, ini konsep Tritunggal. Untuk memahami konsep Tritunggal, kembali saya ajar saudara. Untuk memahami konsep Tritunggal, saudara perlu memahami bahwa kita tidak dapat mengotakkan manusia, mengotakkan Tuhan maksud saya, dalam pemikiran manusia yang sangat terbatas. Allah kalau manusia itu terdiri dari materi. Saya, saudara, hari ini ada di tempat ini, saya nggak bisa ada di rumah saya. Saya hari ini ada, misalnya saya ada di Depok, saya nggak bisa ada di tempat lain. Materi. Saya dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa ada. Dia bisa berubah menjadi 1, 2, 3, 3.000, 5.000. Berapapun dia mau. Maka kita akan sama-sama hari ini belajar. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 2. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Rekan saya, Evangelis Nathanael Graneda akan membacakan bagi saudara. 3, 2, 1, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Alkitab katakan demikian, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kemarin saya berapa tahun yang lalu kalau saya nggak salah, pergi dengan Tiberias Travel, saudara, diperlihatkan upper room. Tempat di mana pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan. Tempat yang indah, saudara, atas anugerah Tuhan kalau sempat bisa pergi ke sana. Dikatakan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Katakan amin. Dikatakan maka penuhlah mereka dengan apa saudara? Dengan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus mengubah hidup murid-murid secara radikal. Kehadiran Roh Kudus mengubah murid-murid secara total. Petrus yang tadinya penuh dengan ketakutan. Petrus yang tadinya penuh dengan keraguan. Petrus yang tadinya penuh dengan ketergesa-gesaan. Alkitab mengatakan Petrus orang yang menyangkal Yesus. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada Petrus, Alkitab katakan apa? Sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan, memberi diri dibaptis. Roh Kudus ketika hadir di tengah hidup orang percaya, saya percaya hidup orang tersebut akan berubah total. Katakan amin. Roh Kudus kalau hadir di tengah-tengah orang percaya, kalau gereja tersebut ada Roh Kudusnya, saya percaya gereja tersebut akan memenangkan banyak jiwa. Katakan amin.
Kalau sebuah perusahaan ada orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, saya percaya sekalipun ekonomi lagi turun, tapi kalau orang tersebut di perusahaan itu penuh dengan orang-orang Roh Kudus, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka perusahaan tersebut pasti akan naik, katakan amin. Makanya Roh Kudus menjadi faktor pembeda. Ketika Yesus naik ke surga, tugasnya di bumi telah selesai. Memberitakan Injil, menyerahkan tubuhnya dan darahnya sebagai korban penebus dosa bagi umat manusia. Ketika dia naik ke surga, kita mengatakan, aku mengutus kepadamu seorang penolong, Roh Kudus. Apa yang bisa kita pelajari ketika Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya? Yang pertama, saya pelajari, saya masuk dalam inti khotbah saya. Kehadiran Roh Kudus akan mengubah hidup kita secara total. Kehadiran Roh Kudus yang pertama akan melahirbarukan serta memperbarui kita. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubah orang bertobat 100%. Katakan amin. Hanya Roh Kudus yang dapat membuat orang menjadi hancur hati. Merasa jijik sama dosanya. Merasa jijik sama perzinahan. Merasa jijik sama percabulan. Merasa jijik sama yang namanya berkata dusta dan sebagainya. Orang bisa pergi ke gereja. Orang bisa nyanyi lagu gereja. Tapi untuk membuat mereka menangis mendengar lagu gereja, itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya saya mau bilang, Roh Kudus bukan hanya ditandai dengan bahasa roh. Bahasa roh itu penting. Bahasa roh itu harus. Bahasa roh itu membangun iman orang, Alkitab katakan. Tapi kehadiran Roh Kudus tidak stop di bahasa roh. Ada banyak orang cuma mengejar karunia batinia. Karunia lahiriah maksud saya. Mereka hanya mengejar bisa bahasa roh. Tapi karakter mereka tidak berubah. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus lahir baru kehidupannya. Katakan amin. Ciri orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupannya tidak sama lagi sebelum dia lahir baru. Katakan amin. Saulus, Alkitab mengatakan tadinya pembenci orang Kristen. Saulus diberi surat tugas dari Yerusalem mengejar orang sampai ke Damsyik untuk membunuh orang Kristen. Di tengah perjalanan Alkitab katakan apa? Saulus berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Paulus berkata apa? Saudara, Saulus namanya, dia berlutut, dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Dari Saulus yang penuh kebencian berubah menjadi Paulus, apostle of love. Atau pemberita Injil kabar baik. Pemberita Injil cinta. Dari orang yang penuh kebencian. Ada seorang hamba Tuhan yang kemarin sempat ngetren. Namanya Syarifuddin Ibrahim. Saudara, dia latar belakang dari agama nenek moyang. Gak percaya sama Kristen. Bahkan benci sama orang Kristen. Tiap hari baca Alkitab. Untuk apa? Menelanjangi orang Kristen. Dengan perdebatan Alkitab, perdebatan dogma, perdebatan doktrin. Dalam kesaksiannya saudara, Syarifuddin Ibrahim tidak mau jadi orang Kristen. Bahkan benci sama orang Kristen. Anaknya yang pertama dikasih nama Saddam Hussein, bayangin. Anak yang kedua dikasih nama Muammar Gaddafi. Anak yang ketiga dikasih nama Alex Manjuntak, bukan. Anak yang ketiga dikasih nama, kalau saya nggak salah ya, Ayatollah Khomeini, kalau saya nggak salah. Nah ketiga namanya anak dikasih. Suatu hari dia baca Alkitab. Dia baca, dijumpai oleh Tuhan. Dan dia tinggalin semua kejayaannya untuk ikut Tuhan. Masuk bolak-balik penjara, tapi tetap ikut Tuhan. Saya percaya yang membuat Syarifuddin Ibrahim terima Yesus bukan karena orang injilin dia. Tapi karena ada orang yang menginjil, Roh Kudus melembutkan hatinya. Katakan amin. Ibu gembala sidang kita, Ibu Darniati Pariaji. Suatu hari dalam keadaan lumpuh, kakinya bengkak. Kiri kanan kakinya bengkak. Sering mengalami vertigo, suka pingsan tiba-tiba. Gak tahu dari mana, dokter berbagai macam dokter cek. Gak ada apa-apa, baik-baik aja. Ibu gembala penganut agama nenek moyang yang taat. Kitab nenek moyangnya sudah dia pelajari. Setiap hari mengikuti kepercayaan nenek moyang. Suatu hari nganter anaknya ke sekolah. Pulang dari sekolah, karena anaknya masih sekolah, dia keluar dari sekolah, lihat ada sebuah gereja. Ada sesuatu di hatinya yang memerintahkan Ibu Eti untuk masuk ke gereja. Walaupun takut,
Walaupun khawatir, tapi yang di dalam itu kuat. Memerintahkan Ibu Eti masuk ke gereja. Walaupun banyak pemikiran. Kan Tuhannya orang Kristen itu manusia dan sebagainya. Masuk ke dalam gereja, duduk di bangku gereja, merasakan shalom. Damai sejahtera yang tidak pernah dirasakan. Berapa waktu yang lalu, ada orang dari agama seberang nonton live streaming gereja Tiberias Indonesia. Siapa yang ngasih? Lihat temannya upload di Instagram. Live streaming gereja Tiberias Indonesia. Tadinya memandang remeh kepada kekristenan. Nonton live streaming. Dia lihat baru satu lagu, dengar lagu gereja. Air mata sama ingus susah dibedain. Nangis kejer. Lagu kedua nangis kejer. Lagu ketiga tambah nangis. Dengar firman. Terima Yesus. Di Surabaya, kalau saya dusta, Tuhan hukum saya, ini kebenaran. Di Surabaya ada kakek nenek. Saudara, anaknya jadi Kristen, dimaki-maki sama dia, diinjak dan segala macam. Suatu hari saudara, tanpa sadar, tanpa ada niat, anaknya lagi sembunyi-sembunyi nonton live streaming Tiberias. Kalau nonton sudah bisa saksi orangnya. Lagi nonton live streaming Tiberias, anaknya lagi keluar karena udah nonton ibadah yang pertama, lagi keluar. Kakek neneknya keluar dari kamar, nonton live streaming, langsung berlutut. Terima Yesus. Tangan kayak apa gitu. Hanya Roh Kudus yang dapat menobatkan. Apa dasar firmannya? Kita lihat firman 1 Korintus 12. Ayatnya yang ketiga, silakan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bu Gembala sedang masuk ke gereja. Dan minggu depan datang lagi ke gereja. Tiap hari datang ke gereja. Tanpa disadari, kakinya yang bengkak hilang. Bukan kakinya hilang, maksudnya bengkaknya hilang. Kakinya hilang serem. Kaki yang bengkak hilang, saya selalu bilang sama saudara. Cari Tuhan dulu. Bertobat dulu. Berkat pasti ngikut kok. Ibu Gembala masuk ke gereja bukan supaya sembuh, enggak. Masuk aja. Enggak tahu gimana ada kerinduan masuk ke gereja. Jadi ketika mulai masuk ke gereja, dengar firman, masuk ke dalam penyembahan yang benar, dengan sendirinya apa? Bengkaknya sembuh. Dengan sendirinya apa? Ada sukacita, enggak pernah migrain lagi. Kalau engkau hari ini suka migrain karena utangmu banyak gitu, karena tabunganmu mulai habis, saya mau bilang mungkin engkau udah enggak cari Tuhan. Tapi Pak, saya Kristen Pak, tiap minggu suka live streaming. Banyak orang kok nonton live streaming, badannya di rumah, matanya lihat streaming, tapi bolak-balik lihat HP. Lihat online shop, Tokopedia, Shopee. Wah apa nih? Duta bakmi, mantap. Mie hoki, mantap. Pidis marsedap, wih mantap. Makanya saya selalu bilang, cari Tuhan. Cari Tuhan. Semua tambah. Ibu Gembala duduk di gereja. Terus, dan suatu hari kisah ini memberkati saya. Suatu hari ada doa kumpul, doa rantai. Doa rantai itu misalnya ibu-ibu ini doa buat bangsa, ibu ini doa buat negara, ini doa buat ekonomi segala macam doa. Dan Ibu Gembala waktu itu belum ada orang yang tahu bahwa Ibu Gembala sudah pelan-pelan ikut Kristen, ikut Kristus. Doa Ibu Gembala doa, Tuhan saya nggak bisa doa. Ibu Gembala pada masa itu bisa nyebut nama Tuhan, bisa nyebut nama Yesus. Tapi digabung nggak bisa, Tuhan Yesus nggak bisa. Cuma bisa bilang Tuhan, cuma bisa bilang Yesus. Karena masih di hatinya masih nolak. Masa sih manusia jadi Tuhan? Masa sih? Saya mau bilang bukan manusia. Kalau ada orang bilang orang Kristen tuh manusia dituhankan, salah, itu salah. Yang benar Tuhan jadi manusia, itu yang benar. Jangan dibalik, jangan saudara, oh gitu ya. Bukan, kita nggak pernah mentuhankan manusia, nggak ada. Makanya baca Alkitabmu, kalau orang bilang orang Kristen tuh manusia jadi Tuhan, ngaco. Bukan itu, bilang sama dia, Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia bisa nggak? Ya bisa lah. Masa nggak bisa? Tuhan jadi apa? Jadi gunung bisa nggak? Bisa, dia Tuhan. Dia mau jadi apa juga terserah. Mau jadi apa? BTS. Bontot Tanaka Simanjuntak bisa. Mau jadi apa? Blackpink. Hit you with a true. Ahai. Bisa. Jadi kalau ada orang bilang orang Kristen tuh manusia jadi Tuhan, itu salah. Tuhan jadi manusia. Lo kok mau? Lo karena Tuhan sayang sama saya.
Tuhan gak kirim nabinya. Tuhan gak sekedar kirim utusannya. Dia sendiri, himself. Saya mau bilang ya, jadi Kristen itu enak banget. Enak banget. Kenapa saya bilang enak banget? Kita yang buat dosa, kita yang bersalah. Dia yang tebus datang ke dunia, mati buat kita. Udah itu dia bangkit. Untuk apa? Agar imanmu tidak dikecewakan. Udah bukan hanya bangkit. Dia menyatakan diri kepada banyak orang. Agar apa? Agar orang percaya dia benar-benar mengalahkan maut. Bukan hanya dia bangkit mengalahkan maut. Dia naik ke surga. Buat apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa jadi pembela buat kamu. Bukan hanya jadi pembela. Ketika dia jadi pembela, dia kirim Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menolong kamu. Jadi Kristen itu enak. Dari awal engkau percaya pada Yesus sampai ending. Tuhan gak pernah tinggalkan engkau. Tuhan senantiasa sertai engkau. Amin. Jadi ibu gembala doa. Ibu gembala doa. Ketika orang lain mulai doa. Dan ketika giliran ibu gembala. Kesaksian ibu gembala diem. Dengan harapan kalau dia diem. Yang kirinya akan lanjutin doa. Semakin ibu gembala diem. Semakin yang lain diam. Ketika ibu gembala diam, yang lain diam, ibu gembala langsung nangis. Nangis kenapa? Cuma bilang, saya gak bisa doa seperti ibu-ibu ini. Aku ini bukan orang Kristen. Ibu-ibu yang lain langsung bangkit, tumpang tangan sama ibu gembala. Tumpang tangan sama ibu gembala, ketika itu tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, langsung ibu gembala di belakang sudah ada yang lompat. Tangannya mengalir air demikian banyak. Dan langsung teriak, Tuhan Yesus. Langsung begitu. Tuhan Yesus, selamatkan Mas Pariaji. Selamatkan, sebut nama anak satu-satu. Pakai mereka jadi alatmu yang tangguh. Bagi nama Tuhan. Hanya Roh Kudus. Mama saya latar belakangnya bukan juga orang Kristen. Mama saya, papa, kakek saya. Punya latar belakang, punya sekolah agama. Mama saya dulu guru agama. Mama saya hafal kitab nenek moyangnya. Mama saya ketemu dengan papa saya, kepercayaan masing-masing. Mama saya setiap hari baca Alkitab. Papa saya pulang, terjadilah perdebatan teologi antara suami dan istri. Debat terus. Suatu ketika mama saya baca perjanjian baru. Baca perjanjian baru, baca kisah tentang Yesus. Mama saya jatuh cinta sama Yesus. Suatu hari Minggu, mama saya udah siap, papa saya lagi siap mau ke gereja, mama saya udah siap pakai baju rapi, papa saya tanya, mau kemana? Mau ke gereja, papa saya udah ketakutan. Mau ngapain mah? Tolong jangan ajak debat pendeta kata. Mama saya bilang, enggak apa. Mama mau ikut Yesus. Resikonya apa ikut Yesus? Ditolak sama keluarga mama saya. Resikonya apa? Dicoret dari daftar keluarga. Resikonya apa? Warisan, mama saya betul anak tertua. Warisan, tanah, uangnya gak dapat. Bahkan ketika papa saya meninggalkan kita, banyak keluarga dari keluarga mama saya datang dan bilang, ayo kembali ke kepercayaan. Mama saya bilang apa? Sekali Yesus tetap Yesus. Selama-lamanya tetap Yesus. Makanya saya mau bilang, hanya Roh Kudus. Makanya kalau hari ini kalau suami belum bertobat, jangan andalkan penginjilan. Pelan-pelan minta Allah Roh Kudus masuk ke dalam hati suamiku. Kalau suamimu hari-hari ini atau istrimu masih jauh dari Tuhan, anakmu masih nakal, pelan-pelan bilang Roh Kudus masuk ke dalam. Saya percaya orang kalau ada Roh Kudus, tidak mungkin di dalam hatinya ada roh jahat. Katakan amin. Amin dong, halo shalom. Amin. Karena kalau gak mungkin Roh Kudus di sebelah kiri, kamar kiri, roh jahat di sebelah kanan. Yang kos-kosan. Saya percaya kalau ada Roh Kudus, orang di sini pasti roh jahat nggak ada. Tapi yang masih ada apa? Pola pikir yang lama. Itu yang harus berubah. Jadi saya percaya orang kalau ada Roh Kudus nggak mempan disantet. Katakan amin. Orang kalau ada Roh Kudus saya percaya nggak mempan dipelet. Katakan amin. Orang kalau ada Roh Kudus saya percaya nggak bisa. Yang namanya digendam lah, di apa pasti nggak bisa. Karena kenapa? Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada yang roh ada di dunia. Yang percaya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, ayo kita cepat saja saudara. Yang kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus akan melahirkan saudara dan saya. Yang kedua, ketika ada Roh Kudus, apa yang akan terjadi? Sama-sama kita, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamis, power, authority. Tuhan akan memberi saudara dan saya. Maka saya mau bilang, jadi Kristen tuh enak. Dari awal, pertengahan, sampai kesudahannya dia sertai saudara. Dia nggak pernah makanya jangan lagi ada anak Tuhan bilang gini, sepi, sendirian, nggak ada yang peduli sama aku. Artinya nggak ngerti firman. Kalau ada orang Kristen merasa aku yatim piatu, artinya nggak ngerti firman. Daud saja waktu itu belum ada karya kayu salib. Daud saja dapat berkata dengan boldly, dengan percaya diri berkata apa, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Apa kata Daud? Namun Tuhan menyambut aku. Padahal ada masa itu. Belum ada karya salib di Golgota. Tapi Daud dapat berkata apa? Bahkan Daud saja berkata apa? Biar yang lain meninggalkan aku, tapi jangan ambil Roh-Mu yang kudus itu dariku. Raja Daud berkata semua boleh diambil. Makanya saya mau bilang, orang kerugian terbesar bagi orang Kristen itu bukan jatuh miskin. Kerugian terbesar jadi orang Kristen itu bukan sakit. Kerugian terbesar dari orang Kristen itu bukan dipermalukan, bukan. Tapi kerugian terbesar bagi orang Kristen ketika Roh Kudus didukakan dalam hidupnya. Ketika Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya. Itu kerugian terbesar bagi orang Kristen. Saya mau bilang, harta kesayangan Tuhan. Dalam Filipi 4:19 berkata, Allahku akan memenuhi engkau menurut kekayaan dan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan. Banyak orang pikir ayat itu cuma bicara mengenai materi. Padahal ayat itu mengajarkan kita bukan hanya materimu yang akan Allah penuhi, tapi batiniamu Allah akan penuhi. Keinginan untuk diperhatikan Tuhan akan penuhi. Tuhan tahu kok ada masanya kita di kamar nih, habis ketemu orang rame, ada masanya kita di kamar merasa sendirian. Ada masanya kok di tengah orang banyak kita merasa sepi. Ada masanya kok di tengah lagi keadaan baik tapi kosong hati kita. Karena apa? Karena kita tidak mengundang Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Karena kita tidak mengizinkan saya bisa berkhotbah seperti teriak-teriak sampai urat kelihatan. Bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam saya, dialah dinamo pelayanan saya. Roh Kudus yang kepadanya saya menyerahkan tuntunan hidup saya. Roh Kudus yang kepadanya saya biarkan dia menuntun langkah saya. Makanya Ibu Gembala suka ngajar kita para asisten, para staf. Tiap pagi, Roh Kudus ambil alih hidup saya. Roh Kudus tuntun langkah saya. Yang kedua, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang pertama, dilahirbarukan. Jadi pribadi yang berbeda. Hati yang bertobat cuma Tuhan yang tahu. Tapi buah pertobatan semua orang dapat rasakan. Saya ulang sekali lagi. Hati yang bertobat cuma Tuhan yang tahu. Tapi buah pertobatan orang harus dapat rasakan. Saya boleh ngomong saya bertobat, tapi istri saya tahu saya siapa sebenarnya. Mama saya tahu saya sebenarnya. Saya boleh ngomong saya lahir baru, tapi orang terdekat saya, bahkan Tuhan tahu saya siapa. Maka saya pernah bilang dalam khotbah saya berapa waktu yang lalu. Hidup yang paling capek itu hidup yang pura-pura. Pura-pura kudus padahal gak kudus. Pura-pura benar padahal gak benar. Pura-pura suci padahal hidupnya kotor. Roh Kudus yang kedua akan mengajarkan kita untuk menjadi saksi. Sama-sama bilang sama saya saksinya Kristus. Colek kiri kanan saudara, bilang kamu saksi Kristus. Kalau gak ada, colek dirimu sendiri. Bilang, woi, saksinya Kristus. Saya harus bilang kita harus meningkat dari level percaya kepada level mencintai. Dari mencintai Yesus kepada level melekat kepada Kristus. Jangan lagi cari pasangan, yang penting percaya Yesus. Maaf ya, itu untuk orang-orang yang baru ngerti. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan, kalau cuma percaya Yesus, tapi tidak menghidupi firman Tuhan, tidak hidup dalam pertobatan, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, saya beri nama cuma sekedar percaya. Emang ada Pak Pendeta? Ada orang ke gereja percaya. Kenapa dia ke gereja? Karena percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi hidup kudus enggak? Enggak. Hidup benar enggak? Enggak. Ada orang lebih hebat lagi, pelayanan. Hidup benar enggak? Enggak. Tapi pelayanan.
Artinya apa? Cuman percaya. Kita harus sampai di level mencintai. Dari mencintai level melekat. Orang kan kalau jatuh cinta kan gak tahan kan. Pengen ceritain pacarnya. Pengen ceritain istrinya. HP-nya foto, nih, foto anak saya sama istri saya. Gak mungkin foto saudara. Siapa juga saudara nih, foto anak saya sama istri saudara. Saya buka HP saya, foto istri saya. Profile picture WA saya, foto anak sama istri saya. Saudara, kalau saudara lihat sosial media saya, sering saya upload foto anak saya, kelucuan anak saya. Bagi orang gak lucu, tapi bagi saya lucu banget. Anak saya masuk ke kamar omanya, ya kan? Karena kamar omanya cukup besar, 2 hektar. Itu berkamar oma, kamar saya 10 hektar. Dan gede banget. Masuk ke kamar oma saya, ke kamar omanya, anak saya ambil topi kupluk itu yang suka dipakai orang-orang di puncak pila mas pila gitu. Dipakai, terus dia keluar. Bagi saya sama istri saya lucu banget. Sampai ketawa. Anak saya kalau lagi main hide and seek, saudara, bisa puluhan kali, bisa bermenit-menit cuman begini. Gini, bayangin kalau 5 menit lucu, tapi kalau setengah jam kan udah bosen. Tapi karena saya mengasihi dia, karena dia penting buat saya, maka saya akan karena dia penting buat saya. Kemana-mana saya cinta sama orang. Ya, anak saya lucu banget. Kemana-mana saya bangga sama istri saya. Apalagi istri saya sama saya bangga banget dia. Dia merasa paling beruntung sedunia punya suami kayak saya. Ya. Kalau kita cinta sama Yesus, kita ketemu orang, ini mulut nih, gak bisa enggak ceritain sama Yesus. Ketemu orang, gak bisa enggak, kita pasti ngomong, lu rugi banget kalau gak denger. Denger apa? Kenapa aduh? Yesus tuh keren banget. Siapa Yesus? Lo kenal deh. Di mana? Ada di mana deh? Ntar gue ajak ke Tiberias. Ada Yesus di sana. Kemana-mana kita ketemu orang, pasti yang kita ceritakan Yesus. Lukas 4 ayatnya yang ke-18-19. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bikin firman Tuhan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Saya maafkan kamu ya, karena lagi lebaran, gak apa-apa saudara. Teman baik saya, ikut saya dari saya masih bayi. Siapa dia? Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, ayat yang ke-19, dimanapun kau berada, dengan teman saya sama-sama kita baca 3, 2, 1, iya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahukah saudara, salah satu alasan kenapa gereja Tiberias dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa, karena terletak kepada visi misi yang gembala sidang pelajari, yang gembala sidang dipercayakan Tuhan, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris. Saya pernah pergi ke sebuah restoran. Saya nggak kenal siapa yang punya restoran, tapi sampai di meja kasir, buletin Tiberias ada banyak di situ. Saya pernah pergi ke rumah sakit. Saya jenguk saudara saya. Datang ke rumah sakit, tapi di rumah sakit di sebelah kanan saya lihat ada minyak urapan, saya lihat ada perjamuan kudus. Saya tanya, memang kamu Tiberias? Bukan. Kok bisa ada? Ada tadi orang datang masuk ke rumah sakit tiap hari, nginjilin, kasih perjamuan, kasih minyak urapan. Saya pernah pergi ke rumah sakit. Ada orang mau dioperasi. Untuk dioperasi, dokternya bilang apa? Sebelum dioperasi dia kasih buletin Tiberias. Nih buletin Tiberias, kamu datang dulu, temui pendeta Pariaji. Ini dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kamu temui dia dengan iman percaya kepada Yesus, ada mukjizat. Dan betul loh, tiap kali ada orang mau dioperasi, sampai itu dokter dimarahin sama rumah sakit. Karena kenapa? Orang udah deal mau operasi, datang ke Tiberias,
Didoakan dengan iman, percaya dengan kuasa kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Ketika dicek lagi kankernya hilang. Sampai itu dokter bilang, Pak, jangan dong. Kan lumayan. Ada banyak orang mau dioperasi. Bukan jemaat Tiberias. Atau bahkan mungkin kau yang menonton hari ini. Engkau ke Tiberias bukan karena Tuhan pakai orang lain untuk ajak engkau ke Tiberias. Karena apa? Jemaatnya militan. Bagi gereja Tiberias Indonesia, bagi gembala sidang Bapak dan Ibu Pariaji. Bagi mereka, konsep layanan. Tujuan gereja didirikan. Kenapa Bapak Pariaji terus ngotot buka cabang. Kenapa setiap kali cabang dibuka, sesinya gak pernah dikit. Sesinya selalu 5, 6. Karena bagi beliau jiwa. Kenapa kami bikin live streaming seperti ini? Gedung gereja boleh ditutup, tapi gereja sejati tidak akan pernah bisa ditutup oleh apapun. Agar penginjilan terus dijalankan. Bapak Riaji sama Ibu Gembala, sama anak-anaknya, awal berdirikan gereja Tiberias selalu pergi. Beli kitab Injil, 500.000 kitab Injil. Dibagikan ke orang-orang. Bahkan di Surabaya, Bapak Riaji saksinya sangat indah. Di sebuah daerah gedung yang sekarang berdiri, gedung Geraha SA. Pak Pariaji lagi cari Ibu Darniati. Ibu Darniati gak ketemu, Pak Pariaji nginjil. Beritain soal Yesus. Ketika lagi beritain soal Yesus, orang-orang di Surabaya, di pasar itu marah. Ambil batu, para pesilat di Surabaya ambil batu, timpukin Pak Pariaji. Pak Pariaji cuma berlutut, dia bilang, Tuhan saya siap mati hari ini. Tapi setiap tetes nyawa saya, selamatkan jiwa. Apa yang terjadi? Setiap batu yang ditimpuk tidak satu pun kena kepada Pak Pariaji. Di tempat itulah Geraha Esa Tiberias Surabaya, Jemaat Surabaya kabar baik. Geraha Esa Tiberias Surabaya berapa puluh tahun yang lalu gembala saudara saya berlutut di situ. Hendak menyerahkan nyawanya. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Makanya selalu saya mau bilang, ayo. Di pandemi ini mulailah. Gak usah bikin dirimu sendiri. Angkat telepon, cek orang lain. Apa kabar? Kamu sehat gak? Oh baik-baik ya. Iseng-iseng ambil HP, catat khotbah, kirim ke teman-teman. Pak Pariaji setiap kali buletin, dulu ya, tumpang tangan buletin doa. Setiap yang baca buletin, nyelamatin satu jiwa. Buat orang bertobat. Karena nanti Tuhan gak akan tanya berapa banyak uang dalam tabunganmu. Tuhan akan tanya, sudah berapa jiwa kau bawa ke surga. Doa saya Roh Kudus yang manis, yang lembut itu akan memakai lidah bibir perkataan. Gak usah jauh-jauh, mulai dari apa? Dari keluarga. Mulai dari keluarga. Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung. Kalau keluarga sudah diselamatkan, baru yang lain diselamatkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Sama-sama kita lihat firman Tuhan Yohanes 20. Kita lihat dulu ayatnya saudara, Kisah Rasul 1 yang ke-8 yang saya terakhir. Musik akan saya bisa silakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya, yang pertama Roh Kudus akan mengelahirbarukan orang tersebut. Roh Kudus akan mengubah kehidupan orang tersebut. Saya adalah karya dari Roh Kudus. Kami yang di mimbar ini semua adalah karya dari Roh Kudus. Saudara yang nonton ini adalah karya dari Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun. Roh Kudus itu punya tugas memfollow up apa yang kita baca dari Alkitab, apa yang kita dengar dari firman. Makanya saya mau bilang, belajar.
kuasa yang besar. Kuasa yang tak terbatas itu. Kuasa yang heran, yang dahsyat, yang luar biasa. Kuasa yang dapat mengalahkan penghulu-penghulu di udara. Kuasa-kuasa yang dapat mengalahkan kuasa roh-roh orang kuat. Roh penyakit tunduk kepada kuasa itu. Roh kemiskinan tidak berdaya atas kuasa itu. Roh kebangkrutan tidak punya kuasa. Roh Kudus itu, Roh Allah sendiri ada dalam setiap orang percaya. Ada dalam setiap hatimu, hatiku. Kuasa. Suatu hari saya pergi ke terminal, saya tutup dengan kesaksian ini. Setiap hari saya pakai minyak urapan perjamuan, saya urapi. Pengurapan minyak, gambaran kita undang Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita. Saya urapi, saya jalan, antar teman saya naik bus, saya balik. Mau balik, mau beli minuman. Ada orang tepok saya sebelah kanan. Tuh, wah, enggak. Saya tengok. Dia lihat saya lihat dia. Kita lihat-lihatan. Itu bukan pandangan cinta, bukan. Dia kaget. Saya bilang, ada apa, Pak? Oh, enggak jadi. Saya jalan lagi, kali ini yang kiri. Kenapa? Enggak jadi. Sampai yang ke tengah. Terakhir saya kan udah bete gitu. Apa sih, Pak? Enggak, saya kira mirip. Saya pergi ke warung, karena udah dikasih kode udah habis. Saya pergi ke warung, tukang warung bilang gini sama saya, Pak, Dek, ilmu Ade hebat juga. Saya bilang, ilmu apa? Yang tepok-tepok Ade itu, tukang gendam orang, tukang hipnotis orang. Saya udah puluhan tahun di terminal ini, Dek. Berkali-kali orang digendam, ditepok sekali, pasti kena. Tapi Ade saya perhatikan berkali-kali, gak kena. Ilmu Ade hebat juga. Bukan soal ilmu, karena saya percaya. Ketika saya diurapi, rohnya yang kudus itu pegang kendali sama kita. Makanya penting tiap pagi nih ambil minyak, taruh di pikiranmu, di kepalamu. Biar pikiranmu gak jorok gitu. Pikiranmu gak nakal, gak najis, gak kotor. Pikiran Kristus. Taruh di mulutmu. Gak dusta, gak tipu. Perkataanmu penuh kuasa. Taruh di tanganmu. Engkau yang menikah tidak sentuh di luar istri, tidak sentuh di luar suami, tidak curi, tidak ambil. Tanganmu penuh kuasa. Urapi kakimu. Agar kemana kakimu melangkah, tanah yang kau injak, tanah yang diberkati, tanah mukjizat. Urapi hatimu agar kuat menghadapi tantangan. Tutup Alkitab kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan kita. Roh Kudus memberikan kita menjadi saksi. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita kuasa. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Sama-sama bilang, pimpin langkahku. Pimpin langkahku. Ku taat selalu. Ku taat selalu. Sama-sama angkat kedua tangan dengan iman percaya di Pentakosta ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Kami minta di Pentakosta ini bangkitkan Roh-Mu di dalamku.
kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Sambil angkat tanganmu katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya Roh Kudus, dari hatimu katakan ku haus padamu. Katakan dari mana engkau berada, puaskan sekarang. Puaskan sekarang kerinduanku. Sambil angkat tanganmu dua-dua, katakan ya Roh Kudus, kau menuntunku. Roh Kudus, tuntun langkahku. Kau menuntunku. Dengan iman percaya pimpin langkahku. Pimpinlah kami umat-Mu, kami taat padamu. Mari sama-sama katakan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Kami akui Yesuslah Tuhan. Yesuslah. Dari mimbar ini kami serukan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari bersama-sama dengan iman percaya menyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Yesuslah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Bersama dengan rekan saya Pendeta Reno, sama-sama angkat kedua tangan menyatakan kemuliaan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beri kami belas kasihan-Mu. Beri kami belas kasihan-Mu Tuhan. Biar Engkau membangkitkan Roh-Mu di dalamku. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Kami akui Tuhan. Yesuslah. Dengan hati, dengan mulut kami angkat tangan kami. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa.
Biar musik mau dengan lembut. Biar setiap pribadi di mana kau berada, angkat kedua tanganmu doa. Di hari Pentakosta ini, rohnya sudah ada dalam diri saudara. Yang perlu kita lakukan apa? Sebut, panggil, minta. Rendahkan hatimu, bilang, Roh Kudus yang manis, yang lembut. Aku beri engkau otoritas penuh dalam hidupku. Aku izinkan engkau untuk mengambil alih keberadaanku. Biar engkau kembali tuntun langkahku. Biar engkau kembali berdaulat atas hidupku. Biar aku semakin kecil, engkau semakin besar. Tuntun aku kepada kebenaran yang hakiki. Tuntun aku kepada pertobatan yang sejati. Agar Roh Kudus yang manis, yang lembut, bawa aku dalam kemuliaan yang Bapa telah berikan. Bawa aku ke dalam kemuliaan yang Yesus telah berikan kepada engkau dan aku. Mari Pak, sadari ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus gak akan betah di hati kita kalau kita hidup dalam kenajisan. Roh Kudus akan berontak di